Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Humaira. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4E. NIM saya 630302101179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji chi-squares. Distribusi chi-squares. Uji chi-squares adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji chi-squares adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua uji chi-squares. Yang pertama, uji kecocokan atau goodness of fit. Yang kedua, uji tabel kontingensi atau contingency table test, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Distribusi chi-squares merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi chi-squares ini X pangkat 2. Sifat penting dari distribusi chi-squares. Ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-squares ini. Yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga, 0 sampai sehingga tidak pernah negatif. 2. Bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif atau positive value skewed. Dan yang terakhir, ada beberapa bentuk distribusi chi-squares atau family of chi-squares distribution yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Uji kecocokan distribusi atau goodness of fit. Yang pertama, uji goodness of fit untuk mengetahui beberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. 2. Uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi atau observed frekuensi dan nilai yang diharapkan expected frekuensi. Selanjutnya, dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain sebagai berikut. Ini contoh untuk tabelnya. Di bulan Januari volume penjualannya itu 140, bulan Februari volume penjualannya itu 120, bulan Maret volume penjualannya itu 125, bulan April volume penjualannya itu 130, bulan Mei volume penjualannya itu 145, bulan Juni volume penjualannya itu 133, bulan Juli volume penjualannya 100, bulan Agustus volume penjualannya 108, bulan September volume penjualannya 150, bulan Oktober volume penjualannya 124, bulan November volume penjualannya 125, dan yang terakhir bulan Desember itu volumenya penjualan 160. Berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 atau distribusi uniform. HA, ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 atau bukan distribusi uniform. 2. Memiliki tingkat signifikansi yaitu 5%. 3. Uji statistik chi-squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Dan yang terakhir, membuat keputusan nilai X pangkat 2 kritis pada A 5% dengan DF sebesar K sampai 1 sama dengan 12 sampai 1 sama dengan 11 sebesar 19,67 di mana K adalah jumlah kelas atau kategori. Dan ini contoh tabel untuk perhitungan X pangkat 2 hitung. Nilai X pangkat 2 hitung 24,64 lebih besar X pangkat 2 kritis 19,67 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut. Jumlah anak wanita 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah anak pria 4, 3, 2, 1, 0. Jumlah keluarga 16, 89, 145, 11832.
Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada A 5%? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. HA ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Memilih tingkat signifikansi yaitu 5%, uji statistik sequence dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai X pangkat 2 kritis pada A sama dengan 5% dengan DF sebesar 5 sampai 1 sama dengan 4 sebesar 9,488. Dan ini contoh tabel untuk nilai harapan kombinasi anak wanita dan pria. Selanjutnya, nilai X pangkat 2 hitung 9,817 lebih besar nilai X pangkat 2 kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, kita bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Ini contoh gambarnya. Uji hubungan antar dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Pertama, tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Uji chi-squares digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval atau nominal. Uji hubungan antar dua variabel skala nominal tabel kontingensi. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama itu membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada hubungan antara variabel independen. HA ada hubungan antara variabel independen. Menentukan besarnya A, menentukan uji statistika chi-squares, membuat keputusan. Chi-squares kritis didasarkan A dan DA sebesar B sampai 1, K sampai 1, di mana B menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Chi-squares hitung sebagai berikut. Ini untuk rumusnya. FE-nya itu total frekuensi baris, total frekuensi kolom dibagi total baris dan kolom. Direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapatnya hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca A sama dengan 5%. Ini tabelnya untuk kontingensi hubungan antara lokasi tempat tinggal dan pelanggan dan berita yang dibaca. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. HA ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. 2. Menentukan besarnya A sama dengan 5%. 3. Menentukan uji statistika chi-squares. Dan yang terakhir, membuat keputusan nilai X pangkat 2 kritis dengan A sama dengan 5% dan DFB sampai 1, K sampai 1 sama dengan 3 sampai 1, 3 sampai 1 sama dengan 4 sebesar 9,4377. Dan ini untuk tabel perhitungan X pangkat 2 hitung. X pangkat 2 hitung 16,4372 lebih besar X pangkat 2 kritis 9,3477 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Sekian, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.